Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Faya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kembali kita diberikan kenikmatan untuk melanjutkan pembelajaran kita, rutinitas kita mengkaji matan Mutammim al-Ajurumiyah yang pada kesempatan kali ini menggunakan syarah atau penjelasan dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizallah taala, yaitu dengan kitab beliau Ad-Durah Al-Bahiyah. Dan tentunya juga tak lupa salawat teriring salam senantiasa terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, bahwasanya pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pembagian isim, ya, ditinjau dari perubahan keadaan akhirnya, maka dia terbagi menjadi dua, yaitu ada yang mu'rab dan juga ada yang mabni. Isim yang mu'rab itu adalah isim yang keadaan akhirnya bisa ber-i'rab. Sedangkan isim yang mabni, isim yang keadaan akhirnya tidak ber-i'rab namun apa? Bina dia. Nah, bina itu lawan dari i'rab. Maka sekarang kita masuk ke fi'il. Maksudnya fi'il pun juga ada yang mabni dan juga ada yang mu'rab. Namun di sini yang mabni lebih didahulukan pembahasannya. Sebagaimana di sini ya dikatakan oleh ya, Al-Imam Al-Hattab ya, rahimahullahu taala, wal fi'lu darbani, fi'il ini ada dua macam. Yang pertama adalah mabni dan dikatakan wa huwal asal. Nah, bahwasanya yang mabni itu di dalam fi'il adalah asal. Sedangkan mu'rab di dalam fi'il dia adalah fara' cabang. Berarti sudah tahu ya kenapa lebih didahulukan fa'il madi ya pembahasannya, karena memang dia asal. Maka di sini dikatakan mabni pun dia menurunkan dua. Naam, yaitu fi'il madi dan nantinya fi'il amr. Karena fi'il jika ditinjau dari segi waktu terjadinya tiga, ya. Nah, yaitu fi'il madi, fi'il mudhari' dan juga fi'il amr. Nah, ternyata dari ketiga itu mayoritasnya mabni. Berarti ada satu fi'il yang mu'rab yaitu fi'il mudhari'. Nah, ya. Fi'il madi itu mabni. Nah, dikatakan di sini al-fi'lu al-madi wa bina'uhu 'ala al-fathi, ya. Dan mabninya itu di atas fathah, ya. Mabninya di atas fathah. Illa kecuali idza tasala apabila dia bersambung bihi dengannya wawul jamaah. Nah, ya, wawu jamaah fayudammu, maka dia didomah. Nah, dorobu begitu. Akan tetapi, nah, ya, ketika fi'il madi bersambung dengan wawul jamaah, nanti mabni di atas domanya ini untuk munasabah, untuk menyesuaikan wawu yang ada di depannya. Bukan berarti dia mabninya di atas domah langsung seperti itu, tidak. Dia tetap mabninya di atas fathah, dikatakan apa? Nanti fathahnya muqaddarah, muqaddarahnya apa alasannya? Lil munasabah. Karena menyesuaikan apa? Wawu yang ada di akhirnya. Nah, au ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrik. Nah, atau dia bersama dengan dhamir rafa' yang berharokat. Fal yusakkanu, maka dia pun apa? Nah, maka dia disukun. Ini juga sama, demikian. Ya. Nah, kenapa dia disukun? Nah, kenapa dia disukun? Nanti akan kita temukan alasannya. Ya. Kalau di kitab dasar kita tahu kenapa dia disukun ya karena dia bersambung dengan domir
mutaharik tatitu itu ya. Nah, domir-domir mutasil yang berkedudukan sebagai fa'il tentunya. Nah, akan tetapi ya, kenapa nantinya dia disukun dan ada yang mengi'rab dia tetap ya fathah muqaddarah tapi alasannya lil munasabah. Nah, nanti alasannya karena dibenci ya 4 huruf yang berturut-turut berharokat seperti itu. Nah, kita akan dapati pembahasannya nanti. Baik, kita lanjut fi'il amr sekarang. Wasani yaitu fi'lul amr. Nah, fi'il amr juga mabni. Nah, binanya itu ala sukun di atas sukun. Nah, ini tentu ya fi'il amr yang fa'ilnya adalah domir anta ya kan begitu. Dan juga domir antunna ya ketika dia bersambung dengan nun inas. Contohnya idrib ya kan fa'ilnya anta idribna fa'ilnya antunna. Nah, illa idza ittasala kecuali jika dia bersambung dengannya domir tasniyah tahu ya. Naam alif begitu kan. Nah, ketika fa'ilnya nanti antuma atau domir jamak muzakkar ya berarti ketika bersambung dengan apa? Waul jamaah. Naam. Au domirul muannatsatil mukhattabah ya kita tahu ini adalah ya muannas mukhattabah ketika fa'ilnya adalah domir anti. Ya, maka dia nanti mabninya fa'ala hadfin nun. Maka dia mabninya di atas penghilangan huruf nun. Contohnya idriba. Nah, ini ketika teman-teman nyuruh 2 orang. Baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian idribu. Nah, ini ketika teman-teman memerintahkan ya lebih dari 2 orang laki-laki. Taib. Kemudian idribi ketika teman-teman memerintahkan 1 orang perempuan. Begitu. Maka dia mabninya di atas apa? Penghilangan huruf nun. Ya, fa'ala hadfin nun. Wa illa, nah fi'il itu kan ada yang mu'tal kemarin kita ketahui, yaitu setiap fi'il yang diakhiri oleh huruf illat. Nah, huruf illat kan ada 3, alif, waw, dan ya, naam. Ya. Nah, ada fi'il mu'tal. Maka fi'il mu'tal itu nanti, ya, yang amr tentunya ya, fi'il amr yang dibentuk dari fi'il mu'tal, maka dia mabni juga, mabninya di atas apa? Penghilangan huruf illat ya, hadfi harfil illah. Contohnya ikhsya, ya ughzu irmi begitu. Nah, ikhsya itu kan asalnya ada alif di depannya tapi dihilangkan dia. Nah, ya. Kemudian ada ughzu. Nah, itu ada waw. Kemudian ada irmi. Itu ada ya. Nah, ya seperti itu. Jadi harokat yang ada di akhirat itu sebagai tanda huruf yang cocok pada harokat tersebut yang telah dibuang gitu. Nah, kita masuk ke tulisan pensyarah di sini. Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wasabi berkata, nah, qauluhu perkataan musannif yaitu al-Imam Al-Hattab wa huwa al-asl. Ya, tadi kan dikatakan bahwasanya fiil itu ada 2 macam. Nah, ada 2 macam mabni ya dan dia adalah asal. Nah, yang mu'rab adalah far'. Nah, asal itu mabni, nah, walihada qaddamahu. Ya. Dan oleh sebab ini penulis mendahulukannya. Mendahulukan pembahasan 2 fiil ini, fiil madi dan fiil amr karena kemabniannya. Wa inna makana al-aslu dan sesungguhnya hukum asal ya fil af'al pada fiil-fiil itu adalah al-bina'u, adalah bina ya. Nah, kenapa demikian? Li'annaha ta'tawiruha ma'anin na'am mukhtalifatun. Baik. Ma'anin itu isi mankus ya teman-teman ya. Ya, karena di situ datang dalam bentuk nakiroh padahal i'rabnya rofa maka dia di kasrohtain. Nah, ya. Terlihat dari naat mukhtalifahnya tetap jomah gitu. Mukhtalifatun ma'anin. Nah, fa'il untuk ta'tawiruha. Ta'tawir yaitu dari kata kerja apa? I'tawara ya'tawiru. Nah, i'tawara ya'tawiru ini semakna dengan apa? Taba, tabadala begitu. Tabadala. Nah, ya berputar
ya, beredar, itu maknanya. Nah, ya. Yang tawara, ya, itu maknanya adalah mu'tawir, ya, dan isim maf'ulnya itu adalah mu'tawar, ya. Tadawala yatadawalu itu semakna dengan fiil tersebut, tadawala. Nah, ya. Nah, kalau kita cari di kamus, ya, tabadala itu maknanya beredar, ya, berputar. Nah, ya, tadawala, tadawala. Nah, nah bertukar begitu. Nah, berganti-ganti, tadawal, ya, peredaran. Nah, baik yang beredar, yang beredar. Nah, baik. Maka di sini kita katakan bahwasanya karena, ya, makna-makna ya, makna-makna yang beragam, yang beraneka macam itu mukhtalifah, yaitu apa? La ta'tawiruha. Nah, tidak beredar kepada fiil. Nah, dikarenakan apa? Taftakiru fi tamyiziha. Karena dia butuh, nah, ila i'rab, kita terjemahkan dulu ke sini, ya. Ila i'rab, dia butuh kepada i'rab. Nah, fi tamyiziha, untuk membedakannya. Nah, jadi untuk membedakan apa? Untuk membedakan makna-makna dia yang beragam, makna-makna fiil yang beragam ini. Begitu. Nah, ya, maka dia butuh kepada apa? Pada i'rab. Nah. Nah, tentu di sini likhtilafi sighatiha. Ya, karena perbedaan bentuknya, biikhtilafi ma'aniha, dilihat dari perbedaan maknanya. Nah, likhtilafi sighatiha, ya, biikhtilafi ma'aniha. Nah, karena perbedaan bentuknya, nah, ya, maka dia apa? Terlihat dari apa? Perbedaan makna-maknanya. Nah, maka tentu fa'in hasala labsun, apabila terjadi labsun, artinya apa? Kesamaran, fi ba'dil mawadi', ya, pada sebagian tempat. Nah, tempat-tempat, pada sebagian tempat-tempat atau posisi-posisi. Nah, bi qabuliha. Nah, karena penerimaannya dia bisighatin wahidin, dengan satu bentuk, lima'anin mukhtalifatin, kepada makna-makna yang beragam tadi. Ya, kama fin nahwi. Nah, ini langsung dicontohnya. Nah, sebagaimana dalam contoh ini, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Nah, ya, la ta'kuli as-samaka. Nah, ini kita tahu la di sini apa? Amil jazm, teman-teman semua. La di situ adalah amil jazm, ya, amil jazm. Maka sejatinya takul yang ada di situ majzum, ya, majzum, dan sirah kalimat ini apa? Larangan. Nah, maknanya apa? Nahi. Maknanya nahi, larangan. Nah, kita telah belajar di At-Tuhfah Al-Usabiyah atau Syarah Jurumiyah kemarin. Nah, ada amil nasab yang dia itu datang setelah apa? Jumlah-jumlah tolab. Ya, jumlah-jumlah apa? Tolab. Di antara jumlah tolab kan ini, ya, larangan, perintah, roja. Nah, maka nanti dinasab setelah waw ma'iyah atau setelah fa sababiyah. Nah, maka di sini apa? Wa tashroba al-labana. Begitu. Wa tashroba al-labana. Nah, tashroba dinasab di sini nih. Waw ma'iyah dia.
Baik, ya. Wa ma'iyah di sini bukannya di situ sebagai maf'ul ma'ah, enggak, tapi pada pembahasan wa ma'iyah dan fa sababiyah itu yang terletak setelah apa? Jumlah tolab. Nah, itu harus difahami ya, jumlah itu nanti ada tolab, ada insya. Nah, insya Allah kita akan masuk ke ilmu balaghah dan baru nanti setelah itu ketika memasuki ilmu usul fikih, nah wawasan kita telah terbangun di situ, khazanah keilmuan kita sudah kuat. Nah, ya, secara dari sisi bahasa. Nah, di sini maksudnya pelarangannya di mana? Ya, pelarangannya kita dilarang makan ikan ya, bersamaan minum susu. Begitu. Itu kan menunjukkan apa? Kebersamaan, begitu ya. Nah, jangan kamu makan ikan bersamaan kamu minum susu. Taib. Itu terjemahnya dari kalimat ini. Kita baca fayumkin izalatuhu bi idharin nasib awil jazm. Maka mungkin ya penghilangan ya dengan menampakkan nasab atau penjazm. Ya, maka dimungkinkan ini ya penghilangannya dengan apa? Ya, dengan ditampakkan penasab ya atau penjazm. Nah, ini kan nampak tentunya pada kalimat yang pertama ini adanya penjazm. Apa penjazmnya? La, ya. Kemudian pada kalimat yang kedua apa penjazmnya? Penjazmnya penasabnya. Wa tashrabal laban. Ini kan di fathah nih. Padahal dia Wa- fiil. Wawu ya Apa? tadi. Wawu ma'iyah ya tadi. Wawu ma'iyah ya tadi. Bukan. An mutmaroh, an mutmarotan. Ya, an mutmarotan. Bukan wow. An mutmarotan. Maka kita katakan apa? Kalau kita ingin mengirab tasyroba di situ apa? Mansubun bi an mutmarotan. Ya, ba'da wawil ma'iyah. Begitu. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Begitu. Naam ya. Nah, dia juga bisa juga nih, ya. Bisa juga diapakan? Kalau misalkan kita atof, ya, kita atofkan. Nah, penjazm juga bisa ya kan? La ta'kulis samakat, ya, wa tashrabil labana. Bisa nggak demikian? Bisa, ya. Berarti di situ apa? Pengatofan. Tashraf, ya, diatofkan kepada ta'kul, begitu. Fi'il kan bisa diatof ke fi'il. Nah, ya, ya begitu. Jangan kamu makan ikan dan jangan kamu minum susu. Tapi di sini pelarangannya di mana? Nah, pelarangannya adalah jangan kamu makan ikan bersamaan sambil minum susu. Gitu. Ya. Nah, ini maknanya. Begitu, maknanya. Jadi dia memiliki apa? Nah, makna yang beragam. Fiil itu ya, kita berbicara fiil secara global. Maka dia apa namanya? Ya, memiliki makna yang beragam. Maka tentu dari makna yang beragam itu ya, dia butuh kepada apa? Kepada i'rab. Nah, untuk membedakannya. Nah, maka ketika datang bentuk ya, maka itu berkonsekuensi kepada maknanya juga. Taib ya. Nah, maka terjadi kesamaran pada sebagian tempat ya dengan penerimaannya ya karena penerimaannya ya dengan bentuk yang satu kepada makna yang berbeda-beda. Ini bentuknya satu tapi maknanya berbeda-beda kan? Nah, ya begitu. Nah, ini kan kita tahu nih. Ini bentuk sigohnya apa nih? Mudhari nih. Takul di depannya ta. Tashrab juga sigohnya diawali dengan apa? Ta, mudhari. Tapi karena perbedaan amil. Begitu, maknanya apa? Bisa berbeda. Bahkan ketika amilnya pun berbeda di sini, kita ingin mengatofkan sin tashrab ke ta'kul, ya bisa saja dia majazum. Karena ma'tuf hukumnya demikian. Begitu, itu maksudnya ya. Nah, maka nanti ada fiil yang keluar dari apa? Asal. Maka ada nanti fiil yang
mu'rab, fiil yang di-i'rab. Demikian. Sekalipun fiil yang mabni itu bagaimana cara mengidentifikasinya di mahal nanti. Begitu. Baik. Ya. Nah, inilah faidah yang diberikan oleh Al-Faqihi. Siapa Al-Faqihi? Salah satu pensyarah Mutamimah juga. Ya, salah satu ulama yang mensyarah Mutamimah. Baik, kita diberitahukan kaidah lagi sebagaimana pada pertemuan yang lalu juga kita telah dapatkan. Nah, ya. Kita baca dulu di sini. Fama jaa mabniyan, maka yang datang dalam bentuk mabni la yus'al, jangan ditanya. Naam, la yus'alu an sababi binaihi. Masya Allah. Yang datang dalam keadaan mabni jangan ditanya. Naam, tentang sebab kemabniannya. Begitu. Tentang sebab kemabniannya. Kenapa demikian? Ya, itu jawabannya sudah ada. Lima ji'ihi alal asal. Karena dia datang ya dalam keadaan apa? Asalnya seperti itu. Sebagaimana analogi yang pernah kami berikan di pertemuan yang lalu, ya. Seorang anak atau teman-teman di sini tangannya dua. Begitu. Ditanyakan, kenapa teman-teman tangannya dua? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, pasti jawabannya, ya ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya karena memang asalnya Allah menciptakan makhluk itu, manusia itu demikian. Ya, dari mana kita tahu asalnya demikian? Ya, karena terlihat dari apa namanya? Kebanyakan manusia yang Allah ciptakan ya terlahir apa? Sempurna dengan ya, fisiknya. Nah, yang terlahir tidak sempurna dengan fisiknya, nah baru ditanyakan dan itu yang menjadi apa namanya? Penelitian oleh para dokter gitu. Nah, seperti itu ya. Maka di sini dikatakan wa innama yus'alu amma u'ribah. Dan tiada lain sesungguhnya yang ditanyakan itu adalah ya amma u'ribah, yang dia itu di i'rab, yang bisa di i'rab, yang tadi dikatakan apa namanya? Ada fiil-fiil yang butuh apa namanya? Butuh kepada i'rab, fitamyiziha untuk membedakan dia ini. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Li khurujihi anil asal. Keluarnya dia dari asal. Taib ya. Kita masuk di sini wa qauluhu, perkataannya musannif yaitu ahaduhuma al-fi'lu al-madi. Nah, fi'il yang mabni itu kan ada dua. Yang pertamanya itu adalah fi'il madi. Taib. Nah, di sini dikatakan oleh pensyarah bahwasanya kemabniannya fi'il madi itu disepakati. Ya, dengan kata beliau mengatakan di sini wa huwa muttafaqun ala bina'i wa lihadza qaddamahu. Dan fi'il madi itu disepakati ala binaihi atas kemabniannya. Walihada, dan oleh karena ini qaddamahu, yaitu al-Imam Al-Hattab mendahulukannya. Nah, berarti fi'il amr itu nanti disepakati nggak kemabniannya? Enggak, kan kemarin kita udah bahas ya. Bahwasanya ada pendapat yang mengatakan fi'il itu terbagi menjadi dua jika dilihat dari apa namanya? Waktu terjadinya. Hanya ada fi'il madi dan fi'il mudhari. Di fi'il mudhari itu nanti dimasukkan ke dalamnya apa? Fi'il amr. Begitu. Nah, ini pendapatnya siapa itu? Ditulis nggak? Dicatat nggak tuh? Ada juga di kitab itu. Dibuka juga. Dibuka dulu, dibuka. Nah, pendapatnya siapa? Hah? Fi'il amr. Tergolong fi'il mudhari. Pendapatnya siapa? Dia masih ingat? Apa? Tes, halo, suara saya masuk? Masuk Tat. Ya. Masuk, Dari Ustaz. nama ya tadi ya. Kufah ya tadi ya. Apa?
Kenapa? Dari ulama Kufah ya tadi ya. Betul sekali, betul. Nah, ya. Ulama kufah itu membagi fiil menjadi dua, hanya ada madi dan mudhari. Mudhari itu masuk di dalamnya amr begitu. Nah, namun yang dikuatkan oleh mayoritas ulama itu adalah pendapatnya ahli Basrah yang membagi fiil menjadi tiga. Maka sahlah di situ fiil amr kemabniannya. Namun kita tidak boleh menyamarkan ya keilmuan bahwasanya fiil amr itu diperselisihkan memang kemabniannya. Jadi di situ titiknya ya. Taib. Wa qawluhu 'alal fathi. Nah, perkataannya 'alal fathi. Nah, kan dikatakan madi mabninya fiil madi itu di atas fathah. Nah, dia bisa zahiran. Taib, dia bisa zahiran. Nah, ya. Contohnya doroba, dahroja, intolaqa, istakhroja. Masya Allah, ini langsung ditampilkan ya fiil-fiil dengan wazan-wazan yang berbeda-beda. Doroba kan sulasi mujarad ya. Dahroja ini wazannya apa? Ya, fa'lala. Nah, apa? Rubah, rubai, mujarad. Nah, intolaqa. Nah, ini wazannya apa? Ifta'ala. Ifta'ala. Nah, intolaqa nih, infa'ala. Ala wa infa'ala. Fa'ala dan nun di situ ya. Berarti sulasi mazid. Nah, kemudian ada istakhroja. Istakhroja berarti Istaf'ala. ya, istaf'ala sulasi mazid juga. Taib. Au muqaddaran. Nah, atau bisa dia muqaddaran ya, ditakdirkan, diniatkan gitu ya. Naam, fathahnya demikian. Ini tentu terjadi pada fiil-fiil yang mu'tal. Ya, sa'a, a'ta, ittaqa, istaghna. Ini semuanya adalah fiil mu'tal yang diakhiri oleh alif. Alif di situ adalah huruf ilah. Taib. Wa qawluhu dan perkataannya nahu contohnya dorobu. Ya, kan beliau mencontohkan dorobu. Wa inna mabuniya ala dom. Dan tidak lain dia dimabdikan di atas dom. Ma'awawil jamaah. Nah, bersama wal jamaah apa? Lil munasabah. Dimasukkan ke dalam apa? Tataran i'rab yang muqaddar di sini. Begitu, lil munasabah. Karena menyesuaikan wawu di situ. Fa inna wawal jama'ati. Karena sesungguhnya wawul jamaah itu la yunasibuha illa dom. Nah, tidak cocok kecuali kepada apa? Domma. Illa domma ma qablaha. Nah, kecuali pada domah yang ada pada huruf sebelumnya. Baik. Kita lanjut. Wa amma nahwu. Ya, adapun contohnya. Nah, ini tulisan penjelasan dari Syekh Ahmad bin Sabit ya, memberikan contoh dari Al-Qur'anul Karim. Ishtarawu ad-dalalata bil huda. Nah, ishtarawu ya, ishtarawu. Nah, ini ribet nih prosesnya. Nah, kemudian da'au hunalika thubura. Da'au ya, ishtarawu. Ini fi'il madi kan? Fi'il madi. Ya, fi'il madi itu. Fa'ilnya apa? Hum toh? Maaf ya tadi ya. Hah? Wawu jamaah ya tadi ya. Oh jamaah. Jamaah. Takdirnya adalah dhamir hum. Taib. Nah, asal dari istarawu ya. Nah, asal dari istarawu itu adalah istaroyu. Nah, Masya Allah ya. Istaroyu. Nah, biyain matmumah. Nah, ya. Dengan ya yang didomah. Qobla domir sakin. Sebelum ya domir yang sukun itu. Ya, istaroyu. Pelan-pelan ini. Karena contohnya dua berarti ada da'au juga di sini. Dan da'au. Nah, biwawaini. Ya. Nah, asalnya itu adalah da'awu. Ya. Dengan dua wawu ya kan. Nah, awaluhuma wawu yang pertama matmumah. Didomah. Kan didomah nih. Wu gitu ya. Qobla domir sakin. Domir sakinnya kan wawu sukun di depannya. Begitu. Ya.
Thumma, kemudian ini proses-prosesnya aja ya. Nah, ahli nahwu demikian teman-teman. Thumma taharakatil ya. Kemudian terharokatilah si ya tersebut. Ya, wal waw dan waw tersebut terharokati dia. Naam, wan fataha dan di fathah ma qablaha. Ya, dan di fathah apa yang sebelumnya. Nah, dan di fathah apa yang sebelumnya kan? Sebelum ya di fathah kan? Nah, istaro begitu. Nah, sebelum waw yang berharokat domah apa di sini? Ain di fathah juga kan? Begitu. Nah, qoblahuma. Ya, sebelum keduanya. Ya. Akhirnya di sini kita baca lagi faqallabata alifaini, maka dibaliklah alif tersebut. Ya, maksudnya dibalik keduanya menjadi dua alif. Begitu, dibalik kedua menjadi dua alif. Nah, ya. Dibalik menjadi dua alif. Jadi, maksudnya seperti apa tuh? Ya. Nah, ya. Jadi tahu nggak kenapa demikian? Istaroyu. Itu nggak boleh. Kan asalnya istaroyu, teman-teman. Asalnya kan istaroyu. Nah, istaroyu. Kenapa? Itu nggak boleh. Karena apa? Berat. Berat. Da'wu pun berat. Nah, sebagaimana. Nah, iya, huruf ya itu kalau didomah kan berat tuh, teman-teman. Nah, makanya isim mankus atau fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat ya, ketika rofa tidak akan pernah nampak domahnya demikian. Begitu pula fi'il mudhari yang diakhiri oleh huruf illat wawu nggak akan pernah nampak domahnya begitu. Karena berat. Nah, ya. Maka dia diibdalah diganti dengan apa? Dengan alif. Ya, dengan alif. Jadi contohnya gimana nih? Ya. Nah, kita tulis di sini dulu ya. Is nah, ishtaro ya. Istarau ya. Nah, istaro is ta row ya. Nah. Nah, ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh karena bertemunya dua sukun kan litika isakinain, maka dihapuslah alif ya. Nah, dihapuslah alif begitu. Nah, maka waw ini maju. Ishtarau begitu kan? Nah, ishtarau. Kenapa domah? Nah, ini diambil harokat iya sebelumnya tadi. Begitu. Nah, untuk yang da'awu, nah, nah ini kan begini. Begitu. Karena dia bukan iya. Ya, bukan iya, tapi wow tuh. Asalnya kan da'awu. Nah, wu-nya itu diganti dengan apa? Alif. Begitu. Kemudian alif dihapus karena bertemu dua sukun kan alif sukun ketemu waw sukun. Jadinya apa? Da'aw lah akhirnya. Nah, tidak pindah ini harokat domahnya demikian. Maka jadinya apa? Da'aw. Nah, jadi ini sebuah proses ya. Nah, bisa difahami sampai sini? Ya, seminimalnya Insyaallah. kita.
Minimal kita memahami proses yang diberikan oleh pensyarah di sini ya. Namun prosesnya ini cukup ribet ya, dan tentu mungkin bisa jadi tidak berlaku juga pada sebagian kata kerja yang dia mabninya di atas domah karena menyesuaikan waw jamaah gitu. Nah, inilah ulama nahwu teman-teman ya. Baik. Wa qauluhu, dan perkataan musannif nahwu darabtu. Nah, ini kan yang ketika mabninya dengan sukun fil madi ya. Bitaslis sitta dengan taslis harokatnya bisa 3 tuh. Tu tati. Nah, ini untuk apa namanya? Menghemat saja, menghemat tulisan. Daripada harus diberikan contoh dorobtu, dorobta, dorobti kan? Taib. Nah, iya, nah. Nah, ini contoh di sini adalah al-hindatu dorobna zaidan, dan juga contoh al-hindatu dorobna zaidan. Dorobna kan mabni juga di atas sukun karena bersambung dengan nun dan inas. Wa inna ma buniya ala sukun ka. Tiada lain sesungguhnya dia dimabnikan di atas sukun. Ma'a domir raf'i al-mutaharrik. Ya. Nah, karena bersama siapa di situ? Domir rofa. Domir rofa. Domir yang dia itu rofa. Mutaharrik, dia berharokat demikian. Kenapa rofa? Karena dia berkedudukan sebagai fa'il. Nah, di sini dia apa didatangkan lidaf'i karahiyati tawali arba'i mutaharrikat. Nah, untuk mengangkat apa namanya? Karahiyah, dibencinya berturut-turut 4 huruf yang berharokat. Begitu. Nah, ya. Nah, jadi kenapa harus disukun ketika bersambung dengan domir rofa mutaharrik itu? Ya, yang pertama untuk mencegah adanya ya 4 harokat berturut-turut dalam satu rangkaian bentuk kata seperti itu ya. Nah, karena nanti kalau 4 hurufnya itu ya berharokat semua, nah ya, dia itu seperti ya satu apa? Satu kata. Nah, padahal tidak. Nah, padahal tidak. Sejatinya dia adalah 2 kata yang berbeda. Tahu kan 2 kata yang berbeda, satu fiil, satunya fa'il. Begitu. Dan dia adalah berdiri sendiri namun saling membutuhkan. Nah, fima huwa kal kalimatil wahidah. Nah, bahwasanya dia seakan seperti satu kata, satu kalimat. Demikian begitu. Maka disukunlah ya huruf yang sebelum uh, domir tak mutaharik tersebut. Ya, yakni apa? Lam fiilnya itu disukun. Nah, dorobtu, nasortu, ya kan, fatahtu, demikian. Fatahta. Nah, li'anna domirul fa'ili, karena domir fa'il itu apa? Li syiddati ittisalih, Masya Allah. Terlalu kuat hubungannya. Naam, bil fi'li, dengan fi'il. Nuzila minhu manzilatal juz'i, Masya Allah. Dia kemudian diposisikan darinya seakan apa? Satu posisi. Ya, dia diposisikan seperti apa? Satu posisi. Nah, ya, terlalu kuat hubungannya. Nah, teman-teman misal ingin membantah, mendatangkan apa? eh, fiil yang bersambung dengan domir juga mutaharik tapi berharokat itu lam fiilnya. Nah, contoh di sini, nah, dorobata. Ya, bisa kan? Dorobata. Ini berharokat nggak? Keempat hurufnya. Berharokat. Ya. Akan tetapi di sini kedudukannya sebagai apa? Maf'ul maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Maf'ul bih. Ketika gabung di situ, kuat nggak hubungannya dia? Kuat nggak hubungannya dia? Tidak kuat. Bisa dipahami sampai sini? Tidak kuat hubungannya. Kenapa? Karena fa'il itu terkadang nggak butuh kepada maf'ul.
kepada objek. Maka oleh sebab itu maf'ul itu disebut adalah pelengkap saja dia. Tetapi fi'il sudah pasti dia butuh kepada apa? Ya. Nah, fa'il. Begitu. Nah. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Terlebih juga dorobata tanya itu di harokati. Nah, itu karena apa? Ada alif. Ada alif. Dorobata, betul kan taknya panjang? Kalau dorobata yang alifnya nggak ada, boleh nggak begitu? Nggak ada ya. Nggak ada. Itu. 6. Nah, terkait juga ya, dorobata yang dia menjadi fa'il ada juga nggak? Ada, ya kan? Nah, ini maksudnya Afwan ya. Dorobata. Nah, berbeda kalau dorobana. Nah, dorobana ya itu baru nanti. Kalau dorobana baru maksud saya seperti itu. Kalau dorobana berarti dia maf'ul ya. Kalau dorobata ya kan masih ya, masih apa namanya? Masih sebagai fa'il. Begitu. Apa fa'ilnya? Doroba, doroba, dorobat. Kemudian apa? Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna. Nah, dorobata. Ya, doroba, dorobata. Benar kan? Berarti ini apa? Fa'il ya? Bukan. Nah, tak di sini bukan apa? Bukan bukan fa'il. Tahu nggak fa'ilnya apa? Itu kalau di tasrif lugawi kan doroba, doroba, dorobu, dorobat, itu kan fa'ilnya domir apa namanya? Iya, domir mustatir jawazan takdiru hiya. Nah, kemudian doroba, dorobata. Kemudian dorobna, dorobata apa berarti? Huma yang perempuan. Nah, uang. Begitu. Tahu nggak kenapa demikian? Kenapa dia diharokati? Karena menyesuaikan alif. Begitu. Karena menyesuaikan alif. Nah, seperti itu. Kan nggak mungkin disukun. Padahal ada alif. Gak cocok lah sukun dengan alif seperti itu. Nah, terus kalau misalkan alif nggak didatengin di situ, ya, nah, alif apa namanya nggak didatengin di situ. Nah, gimana cara kita menunjukkan fa'ilnya 2 orang, ya? Nah, terus nggak usah pakai tak lah. Tak itu kan penanda muannasnya, gitu. Nah, terus kenapa baknya nggak disukun? Ayo, nah di sini, ya. Kenapa baknya nggak disukun? Nggak dorob tak gitu. Kenapa? Ya, tidak. Ya, untuk menghindari kesamaran terhadap domir, ya. Domir apa? Domir anta. Gitu. Nanti terjadi kesamaran, ya, dengan fiil atau domir yang dia di situ adalah kan anta. Baik, sampai sini bisa difahami. Masya Allah. Nah, namun ya terkait dorobaka ini kan juga 4 huruf yang berharokat nih. Nah, itu tadi maksud saya bukan dorobata taknya itu adalah maf'ul bih, bukan ya, itu keliru. Nah, maksudnya adalah dorobaka kita gunakan atau dorobana begitu. Nah, maka kharaja bi dhamirir raf'i yaitu domir nasab, domirun nasbi. Keluar dari domir rafa yaitu domir nasab. Maka domir nasab itu ketika bersambung dengan fiil madi maka ya harokat keempat huruf fiil madi tersebut ya sekaligus sama domirnya dia berhak diharokati begitu ya bil mutaharrik. Nah, bil mutaharrik dengan diharokati domir rafa yang
sukun di situ. Naam ya. Dhamir rafa yang sukun di situ. Wabil mutaharrik, naam, dhamirur raf'i as-saqin. Ya berbeda. Nah, contohnya di sini apa? Doroba. Ya. Doroba, baknya panjang nih. Fafihataini al-halataini, maka pada dua keadaan ini dia dimabnikan di atas apa? Fathah. Ya bunia alal fathi. Alladhi huwa al-asl. Yang mana dia merupakan asal fihi padanya kama idza tajarrada. Ya, sebagaimana apabila dia kosong. Nah, ya, begitu. Nah, ini kan doroba, ya, doroba. Ini madinya di atas sukun atau bagaimana nih? Mabninya di atas sukun atau gimana nih? Di atas fathah ya tadi ya. Iya. Nah, nanti kita baca penjelasan dulu bawah. Nah, wa qauluhu dorobna. Nah, ini ada perkataan dorobna. Nanti di sini dijelaskan. Nah, qad yaqulu qail, terkadang ada seorang yang berkata mengatakan inna domirona, sesungguhnya domirna ini ya min dorobna, dari kalimat dorobna ini adalah sakin, sukun, ya. Walaisa bimutaharrikin. Nah, ya, dan tidak berharokat. Kenapa? Li'anna akhirahu alifun, karena akhirnya alif itu sukun. Nah, ini kan nyatu juga pembahasan kita dengan doroba. Taib. Ya, alif itu kan sukun. Maka ditanya oleh Syekh di sini, wahya sakinah, apakah dia sukun beneran? Al-jawab, ya, jawabannya apa? An hadza, tentang ini ayyuqal, yang dikatakan inna qaulahum, sesungguhnya perkataan sebagian ahli nahwu, ya mutaharrik di situ apa? Yashmalu, mencakup apa? Al-mutaharraka, yang berharokat binafsihi, dengan dirinya sendiri. Katai, seperti tak pada, ya, seperti tak pada apa? Kalimat dorobtu. Nah, ya, wal mutaharrik bi ba'dihi al-muttasil bil fi'li. Nah, dan yang diharokati dengan sebagiannya yang bersambung dengan fi'il itu seperti apa? Seperti na. Nah, seperti apa? Seperti na di sini. Ya, pada ucapan dorobna, yang mana na di situ sebagai maf'ul, ya. Nah, kenapa? Li'annal harfa al-muttasila bil fi'li. Karena huruf yang bersambung di situ dengan apa? Dengan fi'il minhu, darinya berharokat. Ya. Maka kita langsung kepada simpulannya di sini. Wa hasilul jawab. Nah, dan kesimpulan jawabannya annal mutaharrika fina, bahwasanya ya yang berharokat pada na itu adalah nunnya, ya kan? Wahdaha. Nun itu sendiri yang berharokat, dunad domir, ya. Ya, bukan apa? Bukan domir bitamamihi. Maksudnya bukan alifnya. Begitu. Bukan apa? Bukan alifnya. Nah, nah, seperti juga pada fiil doroba, begitu. Yang terharokati di situ apa? Nah, huruf ba-nya, lam fiilnya, demikian. Ya, taib. Maka dia tetap mabni al-fath. Nah, demikian juga ketika bersama dengan domirna yang berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bih, begitu, dorobana, atau ketika dia berkedudukan sebagai apa namanya? Fa'il, dorobna, begitu. Nah, naknya jadi fa'il karena disukunkan kan ba-nya di situ selaku lam fiilnya. Nah, nah, ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Syuzuruz Zahab, ya, ma'a hasyiyati Ubadah. Nah, ini kitab lanjutan, ya. Nah, ini syarahnya Ibnu Hisham sendiri. Syuzuruz Zahab itu juga karya Ibnu Hisham, dan juga bisa dilihat di hasyiyahnya As-Suja'i ala Qatr. Nah, ya, Qatr itu adalah Qatrun Nada, karya tulisnya Ibnu Hisham, dan Ibnu Hisham pun juga mensyarahi tulisan beliau sendiri, ya. Al-Qatrun Nada wa Balus Sada. Qatrun Nada wa Balus Sada. Baik. Sampai sini bisa difahami? Kama idza tajarrada, sebagaimana dia kosong itu, ya ketika doroba kosong dari alif, begitu.
Nah, kita tahu doroba itu alifnya itu adalah apa namanya? Fa'ilnya kan, huma begitu. Nah, layaknya dorobata, karena ada alifnya, itu penanda musannanya begitu. Nah, taknya di situ penanda taknis, terharokati fathah karena menyesuaikan alif, dorobata begitu ya. Baik. Bisa difahami sampai sini? Insyaallah. Insyaallah. Kita lanjut wa qauluhu fi'lul amr. Perkataan musannif yaitu fi'il amr. Nah, ya, perkataan musannif fi'il amr wa huwa mukhtalifun fihi. Nah, ya di sini bahwasanya fi'il amr itu apa? Diperselisihkan kemabniannya. Ar-rajihu annahu mabni. Nah, dikuatkan. Nah, dikuatkan. Ya, dikuatkan bahwasanya yang rajih fil amr itu mabni. Wa qauluhu ala sukun. Nah, ya fil amr itu dia bisa mabni di atas sukun, ya tentu bisa secara lafaz, bisa secara takdir. Falafzi lahu maudi'ani. Maka ya, yang secara lafaz di sini dia punya dua posisi. Nah, punya dua posisi. Yang pertama, ya, idza kana sahihul akhir wa lam yattasil bi syai'un. Apabila fi'il amr di situ adalah sahih akhir, akhirnya adalah huruf yang sahih bukan huruf ilah. Dan tidak bersambung huruf terakhirnya dengan suatu apapun seperti idrib. Sukunlah dia begitu ya. Pentalik. Nah, sukunlah ya Umar begitu kan. Nah, wa'mur. Nah, ini kan sukun ya. Ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Taib. Nah, ya. Dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat. Wasani, dan posisi yang kedua idza tasala bihi nunul inas. Ini sukun juga nih fil amr kalau dia bersambung dengan nun inas. Ya. Taib. Contohnya adalah tamassakna. Masya Allah. Tamassakna. Ini fil amr ya. Tamassaka ya tamassaku tamassak. Nah. Nah. Ya. Tamassak. Berpegang teguhlah kalian ya akhwati, wahai saudari-saudariku, bil fadilati, dengan kemuliaan-kemuliaan. Wahzarna. Nah, ini juga wahzarna, dan waspadailah oleh kalian du'ata ar-razilah. Ini Masya Allah, emang luar biasa beliau memberikan nasihat. Dan jauhilah, waspadailah para penyeru-penyeru yang jahat, yang hina, ar-razilah. Ya, ini banyak sekali kan. Nah, berkedok penampilan Islam begitu. Ternyata penjahat-penjahat ya, perempuan begitu. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulna qawlan ma'rufa. Qulna, ya, nun inas itu. Baik. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Nah, ini juga sama. Nah, itu artinya qarn itu apa? Dan diamlah ya di rumah-rumah kalian, wala tabarrajna, janganlah engkau bertabarruj, menampakkan perhiasan-perhiasan yang berlebih ya, seperti perhiasan atau penampakan-penampakannya wanita jahiliyah. Nah, yang terdahulu begitu. Wa akimna, ini kan. Nah, mabni ala sukun. Litisalihi bi nunul inas. Ya, karena bersambungnya dia dengan nun inas. Dan dirikanlah salat. Wa atina zakat, dan tunaikanlah zakat. Wa ati'na Allah. Nah, ini juga ya. Dan taatilah Allah wa rasulah, dan rasulnya. Nah, niscaya surga insyaallah. Wa amat takdir. Nah, itu tadi dua posisi ya, mabni ala sukun secara lafaz ya untuk fil amr. Nah, ini yang secara takdir. Fayakunu li ajri takhallusi min attiqa'is sakinain. Maka tentu dia bisa terjadi ya, bisa terjadi nih. Nah, fil amr itu ya, sukun ditakdirkan ya. Nah, li ajli ya, agar apa namanya? Takhallus, lepas min attiqa'is sakinain, dari bertemunya dua sukun.
Ya, ini tentu kama idza tasala bihi nun taukid. Ya, sebagaimana apabila dia bersambung dengannya nun taukid baik yang khafifatan au sakilah. Nah, contohnya akbilan. Ya, akbilan. Akbilan. Ini kan fathah ya kan? Ya. Kemudian di sini ihrisonna. Fathah kan? Jadi nun bertasdid nun taukid. Nun sukun ini nun taukid begitu. Yang pertama khafifah, yang kedua adalah sakilatun. Nah, dan tentu bisa dibalik ya, wa yasihu al-aqsu. Nah, bisa dibalik tuh. Ya, bisa akbilanna, bisa ihrison, begitu ya. Nah, maka sejatinya dia itu apa? Dia itu mabni ala sukun tapi apa? Secara takdir. Nah, takdir begitu. Secara takdir mabniun ala sukun ya muqaddarah ya muqaddar. Nah, ya ala sukuni nah al muqaddari begitu. Atau bisa juga ittasola ya bersambung akhirannya akhiruhu bi al ya akhirnya itu dengan al contohnya apa sumin nahar. Nah ini kalau apa namanya bertemu dengan apa sukun yang kedua maka sukun yang pertama boleh diharokati maka kasroh lah dia sumin naharo. Nah ini juga bukan jangan sampai antum katakan dia adalah mabni alal kasri nggak ada ya kok fiil di kasroh enggak demikian. Nah, ini karena apa? Litika isakinain, maka sukunnya apa? Secara secara takdir. Begitu ya, teman-teman. Nah, qala ta'ala kumil laila juga sama khudhil afwa demikian. Barakallahu fikum. Baik, wa qauluhu. Nah, perkataan musannif yaitu contohnya idriba idribu idribi ka qaulihi ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala idhaba ya. Nah, ini bukannya mabni alal fathi, mabni alal dom, mabni alal ya, bukan. Tapi ini mabni ala hadfin nun. Bisa difahami ya? Nah, ini bagian yang mabni di atas penghilangan huruf nun. Berikutnya, qauluhu ikhsya, ughzu, irmi. Ya, dan yang semisal dengannya, fitanzili. Ya, qauluhu ta'ala dalam firman Allah SWT, fatawalla. Nah, ini fatawalla. Wa'fu nih begitu dan alki. Ini semua mabninya di atas penghilangan huruf illat ya. Mabniun ala hadfi harfil illah begitu. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu. Sudah hampir 6:30. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Khair Ustaz. Waalaikumsalam jami'an.